Bayangkan sebuah pulau yang dulu gelap dalam penyembahan berhala, kini dipenuhi dengan cahaya Injil. Apa yang terjadi di sana? Siapa sosok yang rela mengorbankan segalanya demi membawa kabar baik ke Nias? Inilah kisah perjuangan iman, kebangunan rohani, dan warisan kekristenan yang mengubah sejarah selamanya. Ernst Ludwig Deniger adalah misionaris pertama di Nias. Lahir di Jerman pada 4 Desember 1815. Sebelum menerima panggilannya sebagai misionaris, ia bekerja sebagai pembersih cerobong asap di Berlin. Namun panggilan Tuhan begitu kuat atas hidupnya, yang kemudian membawanya untuk menempuh pendidikan di seminari dan bergabung dengan lembaga misi RMG. Pada tahun 1848, RMG mengutus Deniger untuk melayani suku Dayak di Kalimantan. Namun karena ada penolakan di sana, pengurus RMG di Barmen mengarahkan pelayanannya ke Tanah Batak. Sayangnya istrinya jatuh sakit, sehingga mereka harus menetap sementara di Kota Padang. Di kota inilah Deniger mulai berinteraksi dengan para perantau Nias yang kemudian menumbuhkan keinginannya untuk melayani langsung di Pulau Nias. Akhirnya pada tanggal 27 September 1865 ia tiba di Gunung Sitoli dan memulai pelayanan misinya. Pelayanan Deniger membuahkan hasil. Pada hari Paskah tahun 1874, sebanyak 25 orang Nias menerima baptisan yang merupakan sebuah pencapaian besar bagi misi kekristenan di wilayah tersebut. Namun pada tahun 1875, Deniger jatuh sakit dan pergi ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta untuk mendapatkan pengobatan. Sayangnya, setahun kemudian ia meninggal dunia. Warisan yang ditinggalkan oleh Ernst Ludwig Deniger berlanjut dengan kedatangan misionaris lainnya. Salah satunya adalah Willem Heinrich Sanderman yang diutus oleh RMG. Sanderman tiba di Nias pada tahun 1876 dan mengabdikan dirinya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Nias. Pada tahun 1891 ia berhasil menyelesaikan terjemahan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Nias, yang ketika itu merupakan pencapaian besar dalam sejarah kekristenan di wilayah tersebut. Selain menerjemahkan Alkitab, Sanderman juga mendirikan sekolah-sekolah Kristen untuk mendidik anak-anak Nias, baik dalam keterampilan dasar maupun ajaran iman kekristenan. Ia berperan penting dalam membentuk jemaat Kristen pertama di Nias yang terus berkembang dari generasi ke generasi hingga menjadi fondasi bagi gereja-gereja di wilayah tersebut. Willem Heinrich Sanderman adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah kekristenan di Nias. Berkat pelayanannya, kekristenan berkembang sangat pesat, menjadikan Nias sebagai salah satu daerah dengan mayoritas penduduk Kristen di Indonesia. Sanderman wafat pada tahun 1919 dengan meninggalkan warisan pelayanan yang masih dikenang hingga saat ini. Baik Deniger dan juga Sanderman maupun para misionaris lainnya tidak hanya menjalankan amanat agung, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup jemaat Kristen di Nias. Mereka membangun infrastruktur jalan, mendirikan bank tabungan, serta membuka kebun-kebun kopi untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Dedikasi Deniger dan juga Sanderman dalam menyebarkan kekristenan serta meningkatkan pendidikan di Nias memberikan dampak yang sangat luar biasa. Warisan mereka terus hidup dalam kehidupan umat Kristen di Nias hingga saat ini. Pada tahun 1890, jumlah orang Kristen di Nias meningkat menjadi 706 jiwa. Pertumbuhan ini terjadi secara organik karena umat Kristen di Nias mulai aktif mengabarkan Injil. Salah satu tokoh lokal yang berperan besar dalam pengabaran Injil adalah
Ama Mandrangga, seorang kepala kampung yang turut membantu Sanderman dalam menerjemahkan Alkitab. Perkembangan kekristenan di Nias semakin pesat hingga pada tahun 1906 ditabiskanlah seorang pendeta Nias pertama. Selanjutnya pada tahun 1913 terjemahan lengkap seluruh Alkitab dalam bahasa Nias berhasil dicetak. Jumlah umat Kristen pun meningkat drastis dari 706 jiwa pada tahun 1890 menjadi 20.000 jiwa pada tahun 1915. Meski demikian, pada masa itu para misionaris masih merasa prihatin terhadap kondisi rohani jemaat. Penyalahgunaan minuman keras dan kekacauan dalam bidang perkawinan masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan umat Kristen di Nias. Pada tahun 1916, salah seorang jemaat tersentuh oleh firman Tuhan yang ia dengar di gereja. Di dalam hatinya tumbuh kesadaran akan kesalahan dan dosa-dosanya selama ini. Sehingga ia menangis tanpa henti karena mengira ia sakit. Teman-temannya yang lain membawanya kepada Zending. Namun setelah melihat kondisinya, Zending menyatakan bahwa orang ini sedang menyesali dosa-dosanya. Dan penyesalan itu telah dilakukan oleh Tuhan di dalam hatinya. Zending kemudian menyarankan agar ia memperbaiki hubungannya dengan orang-orang yang telah bersalah kepadanya. Ketika orang itu berbuat demikian, yang kepadanya diminta ampun mulai menangis juga karena menyadari dosa-dosanya. Peristiwa inilah yang terus berulang hingga makin banyak orang datang kepada Zending dan para pemimpin gereja untuk dilayani dan didoakan. Mereka baru merasa damai setelah memperoleh keyakinan bahwa Tuhan telah mengampuni mereka. Setelah dibebaskan dari dosa, wajah mereka bersinar penuh sukacita dan mereka berjalan dalam kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Kebangunan rohani yang berlangsung lebih dari 10 tahun ini membawa dampak besar bagi jemaat. Kehidupan persekutuan semakin kuat, jemaat aktif dalam berbagai kegiatan gereja, dan kuasa adat yang bertentangan dengan iman mulai berkurang. Karunia doa dan kesembuhan pun dinyatakan, membangkitkan semangat jemaat untuk memberitakan Injil. Akibatnya jumlah umat Kristen bertambah pesat dari 20.000 jiwa pada tahun 1915 menjadi 85.000 jiwa pada tahun 1929. Setelah terjadinya kebangunan rohani, para Zending mulai memikirkan kemandirian gereja di Pulau Nias. Oleh karena itu, pada tahun 1936, mereka merancang tata gereja yang kemudian menjadi dasar bagi penyelenggaraan sinode pertama, Banua Niha Keriso Protestan, atau yang dikenal dengan BNKP di bulan November 1936. 4 tahun kemudian, pada tahun 1940, jabatan Eporus atau Ketua Sinode untuk pertama kalinya dipercayakan kepada seorang pendeta asli Nias bernama Atefona Hareva. Seiring dengan perkembangan kekristenan di Nias, muncul kelompok-kelompok gereja lainnya. Pada tahun 1946, berdirilah gereja Angowuloa Masai Indonesia Nias atau AMIN. Kemudian pada tahun 1950, sekelompok umat Kristen di Nias memisahkan diri dari BNKP dan membentuk gereja Orohua Niha Keriso Protestan atau ONKP. Meskipun demikian, hingga akhir abad ke-20, BNKP tetap menjadi denominasi Kristen terbesar di Nias dengan jumlah anggota sekitar 325.000 jiwa atau sekitar 60% dari total penduduk Nias. BNKP juga aktif dalam pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Saat ini BNKP tidak hanya melayani Pulau Nias, tetapi juga telah berkembang ke berbagai kota di Indonesia seperti Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Jakarta, Bandung, Surabaya, serta kota-kota lainnya. Sejarah kekristenan di Nias adalah bukti nyata bagaimana Injil memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Dari seorang misionaris yang rela meninggalkan segalanya hingga kebangunan rohani yang menyentuh ribuan hati. Semuanya menunjukkan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini, warisan iman itu masih hidup dan menginspirasi generasi demi generasi. Semoga video ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi
tetapi juga menyalakan kembali semangat untuk kita menghidupi iman dengan sungguh-sungguh. Demikian jejak misi kali ini. Jika Anda diberkati dengan konten ini, berikan like dan share video ini kepada orang yang Anda kasihi. Subscribe juga channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup dan menginspirasi. Sampai jumpa, saya Remonski, Tuhan Yesus memberkati.